Halo Ben. Loh, kok nggak ada suaranya? Mungkin Oke, jaringan, Bu. jaringan. Oke, silakan Rafael dipilih yang lain. Eh, Fani bersedia untuk memimpin doa. Bersedia. Terima kasih. Untuk sesi dokumentasi, ada yang bersedia? Saya? Abner ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk doa penutup nanti di terakhir ya, Bu. Oke. Sekarang untuk doa pembuka dipersilakan untuk membuka Zoom ini dengan berdoa. Baik, teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas pagi yang cerah telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin Zoom meeting pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati Zoom hari ini. Berikan supaya kami dapat mengerti atas apa yang disampaikan oleh Bu Bina kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bu Bina, Tuhan, yang akan mengajarkan kami pada hari ini. Dan berkati juga kami sebagai murid-muridnya, supaya kami dapat menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru kami dengan baik, Tuhan. Dan dapat mengerjakan PS nanti dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam Zoom ini, berikan supaya mereka dapat mengikuti Zoom di berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Terima kasih, Fani. Abner, sekarang untuk sesi dokumentasi. Terima kasih, Rafael. Semuanya mohon dibuka untuk kameranya. Mohon membuka kamera. Ben, Davina, Michelle, Ciara. Sudah, Rafael. Terima kasih, Abner. Sekarang saya serahkan semuanya ke Bu Bina. Ya, terima kasih Rafael yang memimpin pertemuan ini menjadi host. Terima kasih kepada Fani yang memimpin doa. Terima kasih kepada Abner yang sudah merekam, record, dan juga mendokumentasikan acara ini. Baik, anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semuanya baik? Bu. Iya. Baik, Bu. Jadi anak-anak nanti setelah PAS hari ini kan ada 2 PAS. Setelah PAS hari ini, besok kita pembelajaran biasa, tetapi pembelajarannya padat dengan materi persiapan ujian tertulis. Ya, jadi jangan santai ya. Kita tetap mulai dari pagi Zoom bersama, kemudian pembelajaran, terus kemudian ya kita selesaikan tugas kita karena kita akan mencapai yang ujian tertulis. Itu adalah saat-saat terakhir ya kita melampaui tantangan di kelas 6 ini. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seorang juara. Juara ini dia berasal dari Amerika, dia bernama Keci. Nah, siapa yang pernah mendengarkan kisah Keci? Oh, belum pernah. Iya. Kita lihat wajah Keci. Nah, mungkin kalian pernah melihatnya ya. Oke, sebentar. Nah, oke, kita belajar dari sini anak-anak. Di sini ada ini pencarian bakat di Amerika, kemudian yang hadir seorang wanita cantik seperti ini. Coba nanti tanggapi. Nanti tanggapi. Semua orang bersorak senang. Nah, inilah orangnya.
how are you? I'm good, thank you. How's life been since you've been on the show? Tell me. I'm sure you remember the first time I came up on this stage in front of y'all. Coba tolong tanggapi anak-anak. Benarkah dia secara fisik cantik? Bu, maaf Jujur? itu luka, Bu. Benar. Luka Dia bakar. adalah korban pesawat meledak, jatuh. 107 orang meninggal, yang selamat hanya 2, dia dan temannya. Dia luka bakarnya lebih dari 90%, jadi sekujur tubuhnya itu terbakar, luka bakar. Lihat wajahnya benar-benar terbakar, itu semua operasi plastik. Tangannya masih dibalut, ini sudah bertahun-tahun operasi terus-menerus. Badannya melepuh-lepuh. Tapi ternyata walaupun wajahnya sudah, maaf seperti itu, tetapi dia ternyata berani untuk bangkit. Dia berani bangkit. Kemudian dia mengembangkan hobinya, bakatnya, karena dia berbakat menyanyi atau dia senang menyanyi, akhirnya dia ikut pencarian bakat. Dia menjadi juara bukan karena jurinya kasihan loh ya, karena memang dia suaranya bagus. Nah, tapi yang lebih hebat, dunia kagum dengan dia karena apa? Dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Dia tidak marah dengan situasi. Kenapa sih Tuhan, pesawat jatuh aku jadi cacat seperti ini? Badanku jadi jelek banget seperti ini. Dia tidak. Dia bangkit, dia mensyukuri, dia tetap minta petunjuk Tuhan, dan akhirnya dia menjadi juara. Jadi sekali lagi ya, Yuri menjadikan dia juara bukan karena kasihan ya, tetapi karena prestasinya. Dan lihat ketika orang berani tampil apa adanya, dengan jujurnya, ternyata orang-orang menghargainya. Coba lihat ketika dia masuk, semua orang standing, semua orang berdiri menghormati dia. Iya kan? Nah, mari kita lihat. Ini Keci, korban pesawat ya. I was so shy about my voice. I had zero confidence. But since the show, I have become an advocate for all the burn survivors with Shriners Hospital. So Good for you. Nanti siap menerjemahkan Now ya. I'm excited to hear what you're going to sing. thank you. I hope you guys like it. Okay, good luck. Thank you. I'm looking forward to this. She's so fantastic. There goes my heart beating, and you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind erasing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'll climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see you are the reason. You are the reason. You are the reason.
the reason. Amazing. Amazing. They say that 99% of success is just showing up. You do so much more than just show up. You're so much more than your songs and your sound. You're more than a champion of singing and of talent. You're a champion of life. It was in this very theatre that we met you for the first time, and I remember you being very shy. But based on what I've seen tonight, I'm going to be honest with you. I didn't really like it that much. I actually loved it. I have always wanted to do that for you. You so deserve it. This is what defines the world champion. Oke, silahkan tanggapi. Siapa yang bisa menerjemahkan tadi? Halo? Halo? Terjemahkan gimana, Bu? Terjemahkan yang kamu tangkap dari percakapan dia dengan juri dan lagu yang dibawakan. Intinya tentang apa? Silahkan Marcel, ayo. Oke, Bu. Untuk lagu yang dibawakan itu judulnya You Are The Reason ya. Itu tentang reason itu Alasan. Iya, alasan. You are the reason berarti kamu adalah alasannya, Bu. Iya, iya. Untuk apa? Untuk apa tadi dalam nyanyian? Untuk? Untuk menyeberangi lautan. Iya, oke. Iya, Bu. Iya. Terus ya Yuri tadi bilang apa tadi Yurinya begitu dia selesai menyanyi? Kalau Simon itu bilang dia kurang menyukainya, Bu, awalnya. Tapi akhirnya actually love it itu sebenarnya sangat menyukainya, Bu. Terus dikasih golden buzzer, Bu. Iya, jadi pura-puranya dikerjain dulu ya. Semua orang standing applause ya, berdiri ketika dia nyanyi bagus lagunya dia hayati ya. Terus kemudian Simon biasa dia senangnya ngerjain orang ya, dia bikin surprise. Dia bikin kecewa orang-orang, saya nggak gitu suka kamu begitu kan. Tapi terakhirnya dia mengatakan, actually ya sebenarnya saya itu menyukai kamu. Langsung dia menekan tanda tersebut dan semuanya, ya emang dia senang bikin surprise seperti itu ya. Nah itu contoh perjuangan dari Keci ya. Keci ini seorang yang maaf cacat ya, kalau orang yang tidak tidak mau bangkit ya pasti dia akan terpuruk sembunyi terus di rumah, menangisi, marah-marah, meratapi ya. Tapi dia tidak, dia bangun akhirnya dia menjadi sukses. Nah, sekarang bandingkan Keci dengan kalian. Apa bedanya Keci dengan kalian dari fisiknya? Silakan. Dari fisik kita sempurna, Bu. Iya, dari fisik kalian sempurna. Kalian semua ganteng-ganteng. Kalian semua cantik-cantik. Jauh dari Keci. Keci semua itu luka, 90% terbakar. Melempuh-melempuh sampai tangannya masih dibalut ya. Dia benar-benar sampai sekarang operasi berulang-ulang tidak bisa balik. Tapi ya dia menjadi pemenang. Dan orang menghargai perjuangan seseorang. Jadi bukan menghargai dari penampilan fisik, dari kekayaan, dari kemewahan, bukan. Tetapi orang menghargai perjuangan kita. Dan ternyata membuahkan hasil. Nah sekarang kalian di kelas 6, ini ibaratnya sedang bertanding ya anak-anak ya. Contohnya bertanding bola. Kalau kamu sedang menjadi pemain bola, bayangkan kamu sebagai atlet bola dalam pertandingan. Ketika bertanding, apakah kamu tengok kiri kanan? Teman orang-orang menepuki aku. Ya, halo, 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 begitu. Kira-kira apa akibatnya? Bola yang kita giring jadi bagaimana ketika kita tidak fokus?
Jadi terambil oleh lawan. Iya, diambil oleh lawan dan regu kita akan kalah. Seperti itu. Dalam pertandingan kita mesti fokus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak godaan di sekitar kita. Contoh godaan tersebut adalah misalnya ya menunggu jam pelajaran satu ke berikutnya, main game dulu nah itu godaan. Kalau kamu ikuti, ya kamu nanti kalah dalam pertandingan. Sayang kan? Tidak bisa diulang lagi pertandingan ini di kelas 6 ini. Oke, jadi anak-anak PAS ini menentukan kelulusan kalian, menentukan ijazah kalian. Maka mari kita bersemangat untuk menyelesaikannya pertandingan ini di kelas 6. Kamu percaya pasti kamu akan menang. Maka mari kita nyanyikan bersama lagu ini ya. Oke, tentu kalian tidak asing lagi. Sebentar. Ini. Nah, silahkan meraih bintang. Bintang adalah cita-cita kalian. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah. Kamu selalu berkeringat mencapai cita-cita. Nah, hari ini PAS ya. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Iya. Jadi anak-anak, kita harus fokus satu titik yaitu cita-cita kita ya, walaupun banyak godaan di sekitar kita loh ya, supaya kita menjadi pemenang. Kalau kita menang berprestasi ya kan, tapi kalau kalah nggak usah frustasi. Kalau misalnya kemarin, wah aku kok nggak bisa ya, masih ada kesempatan. Nanti pada saat ujian akhir, maka lupakan itu nanti belajar lagi. Sekarang kita siap untuk yang hari ini. Oke, anak-anak, sekarang mari kita lihat latihan ulangan untuk tema 7 dan tema 9. Oke, mari kita pelajari bersama. Interval nada, nada satu ke nada kedua di atas dan di bawahnya, namanya adalah interval. Sekon. Second, Bu. Iya, oke. Second tulisannya sekon, betul. Sebentar ya, Bu Pina akan coba cari.
Oke. Nah, anak-anak, kalian memiliki pianika, ya. Nah, pianika ini atau tuts dalam piano, nah misalnya lagu ini ya, tuts dalam piano, ini ternyata nadanya adalah nada angka. Padahal kalau angka itu bisa berubah-ubah di mana-mana anak-anak. Jadi angka itu do itu bisa diubah di mana saja, sol bisa diubah di mana saja ya. Kalau yang tidak pernah berubah itu sebetulnya nada ini anak-anak. Nah, ini piano, organ atau pianika. Nah, di sini letak A, B, C. D, E, F, G, A, B, C1. D, E, F, G, A, B, C2 sampai ke sana. Kalau piano panjang sekali ya. Nah, ketika nada putih dengan putih, nah ini A ke B ini jaraknya 1. Karena jaraknya 1, maka ada tanda tengahan. Tapi dari B ke C, nadanya bukan 1. Di sini tidak ada nada setengah. Ya, maka ini disebut berjarak setengah. Jadi, kalau kita lihat huruf dari B ke C, ini jaraknya setengah karena nggak ada hitam-hitamnya. C ke D jaraknya berapa? 1 karena ada nada tengahnya. D ke E jaraknya berapa, Nak? D ke E? 1 karena ada nada tengahnya. Tapi E ke F ada hitam-hitamnya tidak? Tidak. Tidak, maka ini disebut setengah. F ke G jaraknya berapa? 1. 1. G ke A jaraknya? 1. Karena ada tengah-tengahnya. A ke B jaraknya? 1. B ke C jaraknya? Setengah. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi mengapa jarak seperti itu kalau kita lihat pada piano, pianika, organ, itu ternyata seperti ini kalau dilihat secara langsung. Jarak setengah itu enggak ada tengah-tengahnya ini, maka disebut berjarak setengah. Sedangkan kalau pada angka nada, nah kalau angka nada itu sebetulnya bisa terletak di mana saja ya, karena bisa berubah-ubah letak angka tersebut. Nah, sebagai contoh ini. Ya, selalu ini bukan, ini nadanya bukan nada C ya, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat kalau pada angka nada yang berjarak setengah adalah si dengan do. Kemudian mi dengan fa. Ini jaraknya setengah. Yang lainnya 1, si dengan do, mi dengan fa, selalu itu. Mari kita ulang. Yang jaraknya setengah adalah apa saja? Do. Si dengan do dan mi dan fa. Betul. Itu kalau pada angka nada, pada solmisasi. Sedangkan kalau pada ini not balok nih, not balok. Ini pada huruf yang jaraknya setengah adalah apa ini? Nada B, C, dan E, F. Selalu B, C, dan E, F. Jadi diingat-ingat itu ya, yang jaraknya setengah pada angka nada, yang jaraknya setengah pada huruf seperti itu. Nah, sedangkan jarak antara nada satu dengan nada yang lain dalam interval, kalian kenal kan? Jaraknya 1 prime, jaraknya 2 second, jaraknya 3 terts, dan lain sebagainya. Maka kita kembali ke latihan ulangan lagi. Jarak satu nada ke nada kedua, nama intervalnya adalah, tadi sudah dijawab, second. Kalau terts itu berapa? Terts? Dari kata tri. Tri itu berapa? 3. 3. Quart dari kata 4. Queen? Queen? 5. Iya, oke. Terus berikutnya. Nada diatonis mayor. Ciri-ciri mayor, apakah bersemangat? Iya, bersemangat. Ya, bersemangat dan gembira. Apakah sedih? Tidak. Tidak. Kalau sedih itu namanya adalah Minor. hanya menyanyikan orang meninggal, ya sedih ditinggal mama, ditinggal siapa pergi begitu. Nah, itu pakai minor. Tapi kalau lagu yang seneng-seneng itu pakai lagu mayor. Kemudian nada dasarnya apakah la atau a? Bukan. Bukan. Kalau nada dasarnya la,
La-nya di paling depan atau A paling depan, ini namanya adalah lagu Minor. Pasti lagunya sedih kalau pertamanya La ya. Iya. Terus kemudian kalau lagunya atau C awalannya Do ya. Ibu kita Kartini putri sejati. Itu mayor atau minor? Mayor. Mayor karena nadanya adalah Do ya atau C. Nah, itu mayor. Kalau La atau A itu adalah minor. Kemudian intervalnya perbedaan mayor dengan minor. Kalau mayor itu kan pertamanya C, maka C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau tadi dihitung dengan tadi jarak-jarak tadi, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sedangkan minor jaraknya adalah 1, 1,5, 1, 1,5, Iya. 1. Betul. Jadi beda sekali. Oke, hati-hati ya. Sekali lagi, siapa bingung membedakan mayor dan minor, jangan dihafalkan soalnya. Siapa tahu nanti yang ditanyakan adalah minor. Ini pertanyaannya adalah mayor. Kalau yang mayor betulnya adalah nomor 1, kemudian nomor 4 dan 5. Oke. Terus berikutnya, lagu syukur. Pernah dengar lagu syukur? Pernah, Bu. Ya, gitu. Dari yakinku teguh. Nah, itu mayor atau minor? Minor. Nah, dia lagunya minor, sama seperti lagu Gugur Bunga. Gugur Bunga lagunya bagaimana? Telah Ya, betul. Betapa hatiku takkan pilu. Jangan nangis kan? Nah, maka itu adalah lagu minor ya. Nah, sama dengan lagu syukur. Tanda nada diatonis mayor diawali dan diakhiri dengan nada C. Mayor Do. minor. Ya, hati-hati. Minor ya. A sama dengan La. Interval diatonis minor. Minor lagi. Minor adalah 1, 1, 1, ya. 1,5, 1. Iya. 1. Oke. A, B, C. Kan ini A kan? A ke B 1. A, B. Ya, terus kemudian, nah seperti ini jaraknya. Terus berikutnya, dua nada dibunyikan bersamaan adalah pengertian dari? Interval harmonis. Iya, jadi kalau misalnya kalian sedang main akord, di sana akan ada interval harmonis ya, dinyanyikan bersama, bisa 2, bisa lebih ya, dinyanyikan bersama-sama sehingga kelihatan pas. Nah, misalnya do dengan mi ya. Oke. Bintang Kejora ciptaan siapa ya? Ate Mahmud. Ate Mahmud. Betul, Bapak Ate Mahmud. Selang nada do C bernama do sampai si. Namanya adalah Tim. iya, septim. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada 7 kan? Maka septim. Kalau oktav itu berapa? 8. 8. Misalnya 8 adalah do sampai do tinggi. Iya, betul. Kalau septin itu 7. Oke. Nada dasar untuk menyanyikan sebuah lagu disebut? Nada pangkal. Iya, nada pangkal atau tone biasanya ya, tonika. Perbedaan tinggi nada dengan nada lain atau nada kedua disebut? Nada selang. Nada selang. Iya, nada selang. Kumpulan 3 nada lebih bila dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Pengertian dari? Akord. Ya, coba sebutkan salah satu contoh akord dibunyikan bersama harmonis, suaranya enak. 3 nada. Misalnya do, mi, sol. Kamu pencet bareng. Ret, enak banget ya. Re dengan re, fa, la. Kamu cepet bareng. Ret, enak banget. Itu akord ya. Jadi kalau kamu bermain piano, bermain organ, sebelah kanan kita memainkan melodi, sebelah kiri kita memainkan akord. Ya, kirinya akord, kanannya melodinya. Jadi seperti itu, akord itu untuk memperindah lagu ya. Terus berikutnya, benda-benda yang digunakan untuk mendukung gerakan tari berfungsi untuk menambah
keindahan tarian menyampaikan pesan adalah pengertian dari benda-benda yang mendukung. Ya, betul, properti itu benda-benda. Kalau yang untuk menghias dia itu disebut dengan mempercantik. Kalau kostum itu pakaian, ya, tata rias. Ya. Oke, jadi properti itu alat ya. Unsur tari yang digunakan menunjukkan perwatakan karakter dari perubahan penampilan wajah penari disebut Tata rias. iya. Jadi kalau misalnya menunjukkan perwataan karakter, contohnya kalau misalnya kita membawakan karakter putri yang cantik, maka wajahnya cantik. Tapi kalau misalnya kita karakternya raksasa jahat, nah muka kita dibikin jelek kan, supaya jelas karakter yang kalian bawakan. Kalau misalnya kita jadi tukang melawak, nah maka karakternya buat lucu kan, bibirnya dibuat lebar, matanya dibuat lebar, ya dibuat mewek. Nah seperti itu. Jadi tata rias itu untuk memperkuat watak. Ya, jadi kalau kamu ingin drama, tata rias itu penting. Kamu ingin menari, tata rias itu penting. Jadi penonton tahu, oh dia sedang membawakan karakter apa sesuai dengan riasannya. Kemudian susunan atau aturan penari serta pergerakan di atas panggung adalah pengertian dari pergerakan penari di atas panggung. Pengertian dari susunan. Pola lantai. Pola lantai, ya kan? Jadi pola lantai. Tarian itu tidak asal bergoyang-goyang menari, harus ada pola lantainya. Mau yang lurus, mau yang melingkar, mau yang segitiga, yang siksak, itu harus ada susunan supaya indah. Di foto itu kan indah kan, kalau gerakannya rapi. Jadi harus ada pola lantai. Siapa bingung? Sekarang, unsur gerak tari ada 2, yaitu Maknawi dan murni. Maknawi dan murni. iya, gerakan yang bermakna dan gerakan yang murni. Tarian ini adalah tari Betawi. berasal daerah Betawi. Iya, ini adalah tari Betawi. Ini bajunya tari Betawi ya. Oke. Terus berikutnya, tari klasik adalah tari tradisional berkembang di lingkungan keraton bangsawan. Contoh tari klasik pada gambar ditunjukkan oleh huruf. C. Sekarang kita lihat A. A ini tari apa ya? Ini tari? Ya, bisa tari serampang 12. Ini tari pergaulan ya, tari sapu tangan. Ini tari orang ketika panen dia bergembira, para pemuda-pemudi nari sepasang-sepasang. Nah, kalau ini adalah tari apa? Tari Betawi yang diciptakan oleh Bagong Kusudiharjo, yaitu Yapong, menyambut kedatangan tamu. Lalalalalalala, ya Bu Bina hobi nari ya untuk olahraga. Nah, kemudian yang di sini ini adalah tari yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Raja siapa itu? Raja siapa? Raja Yogyakarta, Raja Surakarta itu juga menciptakan tarian. Tarian ini sangat suci atau sangat sakral. Untuk menarikan tari ini harus berpuasa anak-anak. Dan yang boleh menari hanyalah wanita yang belum menikah. Jadi dia harus masih bersih, masih murni. Menarinya berjam-jam anak-anak. Terus-menerus bisa 4 jam, bisa 3 jam tidak berhenti. Karena mengandung unsur magis. Nah, dia nari dengan penuh perasaan. Ini melibatkan, kalau menurut kepercayaannya adalah melibatkan Nyai Roro Kidul ya. Nah, katanya begitu. Nah, ini adalah tarian klasik dari keraton atau kerajaan. Itu tari bedoyo anak-anak. Jadi bedoyo ini tidak sembarangan diajari ke orang lain, tidak sembarang dipentaskan. Banyak syaratnya, apalagi kalau dia pentas di kerajaan. Ya, oke. Nah, kalau D ini adalah tari apa? Tari kecak. Kecak itu melambangkan apa? Pasukan monyet-monyet ketika peristiwa Rahwana menculik. Oh betul, Rahwana menculik Dewi Sinta, dibawa kabur ke istananya. Nah ini akan diambil oleh teman Rama, yaitu Hanuman ya. Hanuman walaupun monyet tapi dia hatinya baik. Nah dia menyelamatkan Sinta beserta pasukannya. Nah pasukannya ini adalah penari kecak tadi ya. Cak 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 begitu ya, senang sekali. Terus berikutnya, busana dan properti tari lenso berasal dari Maluku adalah tari lenso, tari pergaulan,
Bajicele dan Iya, seperti yang digambar di atas tadi. Terus iringan musik yang digunakan dari tari Menak Umar Moyo Umar Madi. Ini tarian lucu nih ya. Iringan musik yang digunakan adalah iringan dari mana? gamelan klasik. Iya, karena ini tarian Jawa, maka dia berasal dari Jawa. Ini lucu nih ya, sepasang Umar Moyo Umar Madi ya. Dia pukul-pukulan, tapi lucu nanti gerakannya, bukan perang yang sebenarnya. Nah, ini Bagong Kusuhdiharjo, dia adalah pencipta tari. Nama lain pencipta tari adalah pencipta gerakan koreografer. Jadi kalau kamu bisa menciptakan gerakan sebuah tarian, itu kamu disebut koreografer. Nah, ini koreografer, dia menciptakan tari Betawi, yaitu tari Yapong. Yapong. Sekarang masih ada tidak beliau? Sudah Sudah meninggal almarhum. Baik. Sekarang mari kita lihat yang patung dan reklame. Patung adalah benda titik-titik dimensi karya manusia diakui secara khusus sebagai karya seni. Berapa dimensi? 3 dimensi. Dimensi itu artinya bisa dia punya panjang, dia punya lebar, dia punya tebal. Kalau kertas, lukisan di kertas, apakah dia punya panjang, punya lebar, dan punya tebal? Lukisan di kanvas? Tidak, maka dia disebut hanya 2 dimensi. Dia hanya punya panjang dan lebar, tapi dia tidak punya tebal. Beda dengan relief, beda dengan patung. Nah, itu dia punya 3 dimensi. Sekarang, perbedaan karya seni patung lukisan paling tepat perbedaannya adalah apa bedanya? Iya, betul. Patung tujuannya adalah lebih lama dibandingkan dengan lukisan. Berdasarkan bentuknya, termasuk jenis apa patung ini? Patung dada. Iya, patung dada. Jenis-jenis dipelajari ya, belum tentu yang keluar ini. Mungkin nanti yang ditanyain torso, religi ya. Karya patung yang termasuk patung lengkap. Gambar yang mana? C. Ini kan lengkap kan dari atas sampai bawah. Berdua, Bu. Iya, kalau ini patung apa ini? A dengan D. Patung apa? Patung dada. Kalau ini? Torso. Iya. Oke. Berdasarkan bentuk karya patung seperti gambar berikut, termasuk jenis patung apa ini? Torso. Iya, dia adalah torso, sebagian bentuk badan. Karya patung termasuk torso ditunjukkan gambar D. Iya, termasuk torso. Oke, ini sayang gambarnya tidak begitu kelihatan ya. Oke, termasuk dari gambar D. Terus berikutnya, berdasarkan fungsinya, karya patung berikut termasuk jenis? Patung dekorasi. Iya, dia termasuk dekorasi untuk hiasan ya, tidak bisa digunakan. Berdasarkan fungsinya termasuk jenis, nah ini Patung arsitektur. iya, karena untuk bangunan rumah arsitektur, pinter. Berdasarkan fungsinya, jenis apa patung monumen Pancasila Pak Sakti? Iya, monumen itu memperingati sebuah tempat bersejarah. Di tempat ini pernah dipakai untuk membaca teks proklamasi, maka disebut patung monumen. Ya. Terus berikutnya, karya patung jenis religi. Religi itu adalah ya religius. Mana? Ya, yang B. Di mana patung ini? Ini di mana pernah lihat patung ini? Ada di Timor Leste, ada di Brasil. Kalau kamu, ya ada juga di Sumatera Utara, di Taman Doa ya. Siapa yang pernah ke Sumatera Utara? Nah, di sana ada Taman Doa, seberbagai agama. Di sana ada, tamannya besar sekali, indah. Di Manado juga ada di banyak tempat ya. Terus berikutnya, patung yang dibuat untuk memperingati jasa seseorang dan peristiwa bersejarah adalah? Patung monumen. Patung monumen, betul. Tadi sudah ya, untuk mengenang peristiwa bersejarah. Patung untuk menunjang konstruksi bangunan adalah pengertian, tadi sudah? Patung arsitektur. Betul. Karya patung termasuk patung kerajinan.
Iya, ini kerajinan. Iya, betul. Kalau ini iya untuk memperingati ya. Salah satu jenis patung berdasarkan fungsi patung seni. Pengertian dari patung seni adalah seni itu tidak Patung iya, Patung yang seni artinya dibuat keindahan. keindahan patung yang serta dibuat untuk ekspresi menciptakan dari keindahan serta Iya. bentuk ekspresi dari Iya, jadi seni artinya indah ya. Jadi ada ekspresi dari seni tersebut, ungkapan perasaan. Ya, maka kadang-kadang kita melihat, "Ah, apa sih artinya?" Karena apa? Itu adalah patung iya, fungsi patung seni. Terus patung seniman asal Bali yaitu Nyoman Nuarte terletak di Bukit Ungasan, Badung, Bali. Nah, mana ya patung yang dibuat oleh iya, namanya patung apa? Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana. Kencana. Tetapi Nyoman Nuarte ini membuatnya, ini dipasangnya di Bali, tapi dia sekarang tinggalnya di Bandung ya. Jadi dia punya karyawan. Nah, kalau kamu ke Bandung, ya dulu kelas 6 pernah video wisata ke sana melihat tempat Nyoman Nuarte ini merangkai-rangkai karya lukisan di antaranya ya Garuda Wisnu Kencana ini. Patung tertinggi di dunia saat ini patung apa ya? Statue of Unity, India. Oke, Statue of Unity India. Kemudian, berdasarkan tabel di atas untuk membuat patung bahan lunak sementara ditunjukkan satu lunak atau tidak? Lunak. Dua? Lunak. Berarti yang paling betul adalah 3, 4, 5. iya, tanah liat, terus kemudian bubur kertas, kemudian 5 adonan semen. Walaupun nanti dia akan mengeras ya, tapi awalnya kan tidak. Oke. Menjadi batang lunak bersifat sementara ya, bersifat sementara. Oke. Terus berikutnya membuat patung dari bahan yang keras digunakan untuk teknik apa? Teknik Pahat dan pincung. Iya, jadi dipahat ya, di apa cungkil dengan menggunakan pahat teknik ukir. Jenis reklame berbentuk menyerupai buku berisi informasi dijadikan dengan jumlah halaman lebih dari 2 lembar. Disampaikan secara disebar secara langsung adalah Buklet. iya, maka disebut buklet. Jenis reklame adalah disebut apa ini? Iya, karena yang direklamakan pada bungkus maka disebut emblase. Oke. Nah, itu untuk SPDP anak-anak. Nah, sekarang Bu Bina ingin ingatkan yang bahasa Inggris, Mr. Damas kan sudah mengirimkan ya, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan ini kuisis. Kemudian Mr. Damas juga di di classroom dia menyebutkan mengirimkan ini ya. Nah, tugas-tugas ini, video dan lain sebagainya. Sudah dipelajari belum, Nak? Nah, ini coba dipelajari Zoom meeting, itu nanti yang akan keluar, ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas kebersamaannya. Apakah ada pertanyaan? Masih ada 30 menit yang belum sarapan. Kemudian yang akan belajar bahasa Inggris ya, maka butuh pemahaman. Silahkan dibuka lagi videonya Mr. Damas, pahami apa pertanyaannya, maknanya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya, supaya kalian bisa meraih bintang. Saya kembalikan kepada Rafael. Silahkan ditutup, Rafael. Terima kasih Bu atas materinya. Sekarang untuk sesi dokumentasi dipersilakan untuk mendokumentasi. Terima kasih Rafael. Dimohon untuk membuka kameranya. Halaman pertama.
Halaman kedua. Sudah, Rafael. Terima kasih. Terima kasih, Abnar. Sekarang untuk doa pembuka, ada yang bersedia? Saya bersedia. Rapak. Atas nama dari siapa? Marcel. Marcel. Ya, Marcel. Marcel absen 19. Baik, Marcel. Sekarang untuk menutup Zoom hari ini, silakan Marcel untuk berdoa. Baik, terima kasih Rafael. Teman-teman dan Bu Bina, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Setelah ini kami ingin mengerjakan PAS. Berkati semoga semuanya lancar dalam mengerjakan PAS. Dan juga dapat mengerjakannya dengan jujur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tetap semangat. Marcel. Ya, terima kasih yang bertugas hari ini, Marcel, Rafael. Terima kasih Bu Bina dan teman-teman telah bergabung pada Zoom pagi hari ini. Oke, Tuhan memberkati. Selamat PAS.